Beda banget ya rasanya waktu punya anak yang usianya masih kecil, terus sekarang itu anaknya udah tumbuh agak gedean. Hai guys, temenin aku yuk sambil aku make up tipis-tipis karena aku mau diajak Pak suami keluar jalan-jalan mumpung dia lagi libur kerja. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu ya guys ya, aku ibu dari dua anak. Yang rentan usianya anak-anak aku itu lumayan deket ya jaraknya. Ya, tapi sekarang mereka sudah tumbuh agak dewasa. Yang satu usianya sudah menginjak 4 tahun dan yang satu mau menginjak 6 tahun. Ini anak aku itu jaraknya hampir 2 tahun ya guys ya. Aku nggak bisa ngebayangin sama emak-emak di luar sana yang mereka tuh hidup mandiri sama suami. Terus anaknya itu jaraknya deket, nggak sampai 2 tahun, ada yang 1,5 ataupun 1 tahun, dan mereka lewatin fase itu. Kalian sungguh hebat mak. Dan ngomong-ngomong masalah anak yang usianya tuh masih kecil ya guys ya, dari usia 1 tahun ke atas lah sampai 3 tahun, pasti kalian tahu lah ya riwahnya gimana kalau untuk emak-emak yang ngurus sendiri anaknya. Jangankan untuk make up kayak gini, untuk makan aja kita itu hampir nggak bisa ya, karena ya tau lah ya anak usia segitu tuh tingkahnya tuh banyak banget gitu loh. Terus seakan-akan itu butuh kewaspadaan kita. Dulu aku itu juga ngerasain kayak gitu guys. Awal-awalnya sih ya, waktu aku hamil anakku ke yang kedua itu tuh rasanya tuh aku agak shock gitu ya guys ya. Antara seneng, kaget, sedih, campur aduk lah. Pokoknya tuh pasti emak-emak yang punya anak jarak dekat dan tidak direncanakan itu pasti rasanya tuh seperti itu. Bukannya nggak bersyukur ya dikasih rezeki, tapi cuma ya gimana, terkadang tuh pikirannya tuh belum siap gitu loh, karena kan mikir ya anak yang pertama itu usianya tuh masih kecil. Terus pikiranku dulu itu aku tuh bisa apa enggak ya gitu loh jadi ibu yang berguna gitu loh buat anakku. Dan rasa bersalah itu tuh masih ada loh guys, jujur ya, sampai sekarang sama anakku yang pertama. Karena anakku yang pertama itu dulu tumbuh kembangnya tuh sempet telat guys. Dia itu sempat mengalami speech delay, tapi untungnya aku itu gercep gitu loh, segera aku bawa ke terapi gitu, dan alhamdulillahnya cuma terapi selama 6 bulan dan anak aku sudah bisa bicara. Ya karena dia itu telat ngomong gitu ya, itu aku menyalahkan diriku sendiri gitu loh, karena dia itu masih butuh perhatian aku, tapi sedangkan dia itu sudah punya adik. Dan pikiran aku kan terpecah gitu ya guys ya, kasih sayangnya dia juga kurang, perhatian dari aku juga kurang. Padahal waktu itu tuh aku tuh masih tinggal sama ibu aku ya guys ya. Dan alhamdulillahnya aku sudah melewati masa-masa itu guys. Dan waktu punya anak yang kedua aku ngalamin yang namanya baby blues lagi. Karena waktu usia anakku yang kedua itu menginjak 7 bulan, suami aku itu ngajak pindah ke rumah dia ya guys ya. Sedangkan di rumah dia itu nggak ada siapa-siapa. Jadi kita udah bener-bener mandiri dari segala hal. Ya disitulah mentalku benar-benar diuji ya guys ya, ngurus dua anak yang jarak dekat. Aku tuh benar-benar dulu itu tuh ya Allah gampang emosian, apalagi kalau anakku tuh nangis semuanya, mau pupi aja itu tuh aku nggak bisa gitu loh guys. Apalagi mau mandi, ya Allah dulu itu bingung, stres, rasanya tuh meledak-ledak. Setiap suamiku pulang kerja aku selalu cerita, aku tadi tuh ngapain aja, bingung gimana-gimana, aku tuh selalu cerita guys. Tapi seiring berjalannya waktu aku pelan-pelan mulai berdamai dengan keadaan dan ternyata aku mampu melewatinya. Sampai sekarang usia anak-anakku itu udah agak dewasa sedikit gitu ya guys ya. Dan aku sudah bisa memperhatikan diriku sendiri, aku sudah punya waktu untuk me time, sudah bisa pakai make up lagi. Yang dulu tuh pakai make up aja itu tuh nggak sempet. Sekarang alhamdulillah ya guys ya, aku udah melewati masa-masa itu. Dan untuk kalian para emak-emak yang di luar sana yang baru memulai, semangat, semua itu ada masanya, kalian pasti bisa, kalian hebat guys.